Hai guys, aku Jenny dan umurku 16 tahun. Semua orang punya rahasia, ya kan? Nah, bayangin gimana rasanya kalau rahasia kamu kebongkar di FB dan satu sekolah bisa baca. Itu yang terjadi ke aku. Biar aku ceritain ke kalian. Dari aku masih kecil, aku selalu pingin jadi salah satu cewek gaul di sekolah. Itu loh, tipikal anak cheerleader, banyak teman, selalu dikejar cowok-cowok, selalu dibiarin sama guru kalau nggak ngerjain PR, tapi selalu ada satu masalah. Jadi, aku punya rahasia gelap, dan aku sudah melakukan segalanya untuk mastiin gak ada yang tahu tentang itu. Dari kecil, hidup keluargaku gak mudah. Kami sering pindah-pindah. Di umur 15, aku sudah pindah ke 3 SMA berbeda. Di sekolah baruku, aku cuma punya satu teman. Dia adalah Amy. Dia itu anak cupu kayak aku. Jadi, kami bisa nyambung. Tapi, ada satu cewek, Emma, yang jahat banget. Sempat suatu hari waktu lagi kelas IPA, guru ini lagi ngomongin tentang kungkang. Dia bilang, kungkang itu sangat tertutup. Kalau kalian lihat mereka sama kungkang lain, kemungkinan itu saudara mereka. Lalu Emma teriak, kayak si anak baru ya. Semuanya tertawa. Aku malu banget, sampai cuma bisa sembunyi di balik bukuku. Tapi setelah itu, ada cowok namanya Scott yang datang ke aku dan bilang, jangan dimasukin ke hati, dia gitu ke semua orang. Aku pikir kamu lumayan asik kok. Scott bikin aku merasa lebih baik, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin apa yang Emma bilang. Jadi malam itu, aku bikin halaman FB namanya Gosip Sekolah. Dan aku bagikan diam-diam ke semua orang. Aku cuma post hal-hal kecil, termasuk Emma pacaran sama 3 cowok sekaligus. Aku nggak nyangka orang-orang bakal merhatiin, tapi like dan komennya mulai ramai. Tiba-tiba, FB ini dapat pesan. Itu dari Emma. Siapa kamu? Dan kamu tahu dari mana? Aku nggak jawab, aku cuma log out dan memastikan bahwa nggak ada yang bisa melacak halaman ini ke aku. Aku nggak sabar lihat muka Emma waktu di sekolah. Tapi dia nggak ada di mana-mana. 2 minggu berlalu dan nggak ada yang lihat dia. Waktu aku tanya Amy tentang itu, dia bilang Emma memang pacaran sama 3 cowok. Dan mereka semua mutusin dia. Dia malu banget sampai nggak mau masuk sekolah. Apa aku nggak sengaja membeberkan sesuatu yang benar? Ya, aku ngerasa bersalah sih. Tapi aku juga merasa berkuasa. Setelah itu, halaman gosipku mulai dapat ratusan pesan. Aku bahkan dapat pesan dari Scott yang bilang, kerja bagus sudah mempermalukan Emma. Siapapun kamu, Scott sebenarnya lumayan ganteng. Jadi aku pikir mungkin aku bisa bikin dia terkesan dan ngaku kalau aku dalangnya. Aku cari dia waktu jam istirahat, tapi waktu aku temuin, aku nggak percaya apa yang aku lihat. Dia lagi ciuman sama Amy. Amy tahu aku juga suka sama dia. Jadi dia mikir apa sih? Aku datang untuk ganggu mereka, tapi aku berhenti. Aku punya rencana lebih baik. Di halaman gosip, aku post, Amy pacaran sama Scott cuma karena Scott ngerjain PR dia. Dia bilang ke aku. Sekitar 10 menit kemudian, HP-ku bunyi. Oh my God, kamu lihat nggak apa yang dipost di FB tentang aku? Teriak Amy. Aku pura-pura simpatik. Jangan khawatir, paling nggak ada yang percaya. Scott percaya, dan dia nggak mau pacaran sama aku lagi. Aku bakal cari tahu siapa yang ngelakuin ini. Tapi aku sadar, aku buat kesalahan. Kalau aku mau bikin Scott terkesan dengan bilang aku yang bikin halaman gosip itu, berarti dia bakal tahu kalau aku khianatin temanku satu-satunya. Sebelum aku bisa mikir cara perbaiki ini, Amy tanya, Jenny, ini bukan kamu, kan? Bukan, teriakku. Kenapa kamu mikir gitu? Soalnya aku tahu kamu suka Scott. Aku mengabaikannya dan janji ke Amy kalau aku bakal ngomong sama Scott. Besok pagi, waktu menunggu Scott, aku menemukan sesuatu yang diselipkan di lokerku. Sebuah nota. Aku tahu rahasia gelap kamu. Perutku langsung mulas. Kok bisa ada yang tahu? Tapi itu nggak berhenti di sana. Ada lanjutannya di sisi belakangnya. Kirim pengakuan kamu di halaman gosip. Atau aku bakal kasih tahu semuanya. Oh my God! Mereka bukan ngomongin tentang aku yang bikin halaman gosip. Mereka tahu rahasia gelapku beneran. Tiba-tiba, Scott muncul di belakangku. Aku nggak bisa bilang yang sebenarnya ke dia. Karena dia bisa balikan sama Amy. Scott, gini,
kataku. Amy udah move on. Kamu juga harus move on. Dia terlihat sedih, tapi tiba-tiba bel berdering jadi kami harus masuk kelas olahraga. Waktu kelasnya selesai, semua berubah. Semua orang melihatku seakan aku monster. Gerombolan cewek-cewek menertawakanku. Akhirnya aku lari ke Amy. Tapi bahkan dia nggak mau lihat mataku. Amy, ada apa sih? Teriakku. Kita semua tahu yang sebenarnya tentang kamu, Jenny. Mungkin kamu harus lihat halaman gosipnya. Aku menggali tasku untuk ambil HP-ku, tapi nggak ada. Oh my God, apa ada yang ambil HP-ku waktu aku kelas olahraga? Apa karena itu mereka tahu? Aku buru-buru ke perpus dan aku nggak percaya apa yang aku lihat. Seluruh fotoku sudah di-upload ke halaman gosip. Selfieku, foto keluargaku, dan yang lebih parah, foto yang menunjukkan rahasia gelapku. Foto waktu aku masih laki-laki. Ya, benar. Awalnya aku bukan perempuan. Aku selalu merasa lahir di badan yang salah. Waktu aku punya adik perempuan, aku memutuskan untuk mengubah jenis kelaminku. Aku merasa itu langkah yang benar, supaya aku bisa hidup normal tanpa merasa terjebak di badan yang salah. Itu pilihan yang besar, tapi aku merasa nggak nyaman jadi laki-laki. Aku menyembunyikan itu dari semua orang kecuali keluargaku. Tapi sekarang, semua orang tahu kedua rahasia gelapku. Aku buru-buru pulang, tapi waktu aku sampai, aku dapat kejutan baru. HP-ku ada di atas kasurku. Hah? Aku pasti bawa HP ke sekolah. Jadi gimana halaman gosip itu bisa kehack? Lalu, Lauren, adikku yang berumur 12 tahun, masuk ke kamar. Alfie nemu HP kakak dan dia coba mainin game di situ, kata dia. Ya ampun, kenyataan ini seakan menamparku. Alfie itu adikku yang masih bayi. Dia pasti nggak sengaja nyambungin foto di HP-ku ke FB-ku. Aku nggak percaya kok, aku ceroboh banget. Aku mau teriak ke Alfie, tapi dia baru 5 tahun. Jadi, aku marahnya ke Lauren. Kenapa kamu biarin dia main HP aku? Lauren cuma melihatku, sedih. Dulu kamu lebih seru waktu kamu masih cowok, kata dia. Lalu dia pergi. Tapi aku mulai berpikir, kalau hack itu cuma kecelakaan, siapa yang ninggalin nota di lokerku? Malam itu, aku minta maaf ke Lauren dan aku bantu dia dengan PR-nya. Ya, gimana? Nggak ada juga yang mau main sama aku. Tapi waktu lagi bolak-balik buku matematikanya, aku sadar sesuatu yang janggal. Ada satu halaman yang robek. Lauren, kamu ngerobek buku kamu, kataku. Dan wajah dia menjelaskan semuanya. Aku keluarin nota dari kantongku dan aku pegang di dekat bukunya. Ternyata pas. Oh my God, ini adikku sendiri. Maaf kak, kata Lauren. Aku cuma mau kakak main sama aku lagi. Hah? Maksudnya? Tanyaku. Kok kamu bisa tahu rahasia aku? Aku lihat kakak login ke halaman gosip di komputer. Aku pikir kalau aku bikin kakak nggak gaul, mungkin kakak mau main sama aku lagi. Aku pikir kita bisa ngelakuin hal yang dilakuin cewek-cewek, tapi kakak cuma mau ngejar cowok sama jadi anak gaul. Aku menghancurkan pertemananku satu-satunya. Dan adikku berusaha memanipulasiku untuk main sama dia. Ini bukan aku yang dulu. Aku memutuskan untuk merubah segalanya. Aku hapus semua di halaman gosip itu. Amy dan Scott masih nggak mau ngomong sama aku. Tapi aku nggak berhenti minta maaf. Di halaman itu, yang masih ada ribuan follower, aku tulis, Amy adalah teman terbaik yang pernah ada. Dia dan Scott bakal jadi pasangan yang oke. Iya nggak sih? Aku pakai halaman itu untuk post yang baik-baik. Dan nggak lama kemudian, atmosfer di sekolah berubah. Orang-orang mulai berteman lagi, dan sebagian mulai lupa sama kerusuhan yang aku buat. Amy dan Scott akhirnya memaafkanku. Tapi yang lebih hebat adalah, nggak ada yang peduli kalau dulu aku laki-laki. Aku sadar kalau aku terlalu takut sama rahasia gelapku sendiri, sampai berusaha untuk mengatur rahasia orang lain. Aku sadar kalau ternyata pikiran kita mudah tersimpang dari apa yang sebenarnya penting, kayak keluarga dan teman. Inilah yang bikin hidup menyenangkan.
bukan popularitas, kekuasaan, atau balas dendam. Aku pikir rahasia gelapku adalah dulu aku itu cowok. Tapi ternyata bergosip itu lebih parah. Kalau kamu punya rahasia gelap, bagikanlah ke orang yang kamu percaya. Mungkin ternyata itu nggak separah yang kamu pikir.